Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Anggia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kehamilan. Apa saja pemeriksaan kehamilan dan kapan saja diperlukan pemeriksaan kehamilan. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifnya biar kamu nggak ketinggalan info-info kesehatan lainnya dari saya. Kalau udah, mari kita bahas. Di sini mungkin masih ada teman-teman yang bertanya, berapa kali dan kapan saja pemeriksaan kehamilan itu perlu dilakukan. Nah, jadi pemeriksaan kehamilan ini dilakukan minimal 4 kali. Yang pertama adalah saat usia kehamilan kurang dari 3 bulan, yang kedua adalah saat usia kehamilan antara 4-7 bulan, dan pemeriksaan ketiga dan keempat dilakukan saat usia 7-9 bulan saat menjelang persalinan. Apa saja yang diperiksa? Kita simak satu persatu. Yang pertama adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan. Pengukuran tinggi badan diperlukan untuk mengetahui apakah seorang wanita beresiko memiliki panggul yang sempit. Karena untuk tinggi badan kurang dari 145 cm, seorang wanita beresiko memiliki panggul yang sempit. Sedangkan untuk pengukuran berat badan bertujuan untuk mengetahui IMT atau indeks massa tubuh dari seorang wanita hamil dan untuk mengetahui pertumbuhan atau penambahan berat badan dari bulan ke bulannya selama kehamilan. Yang kedua adalah pengukuran tekanan darah, di mana seorang wanita hamil memiliki resiko untuk mengalami peningkatan tekanan darah. Kadang juga terjadi hipertensi gestasional atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Kapan disebut hipertensi? Yaitu di saat tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg. Maka perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Yang ketiga adalah pengukuran lila atau lingkar lengan atas pada ibu hamil, di mana lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, seorang wanita hamil dikatakan sebagai KEK atau kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein ini akan berdampak pada kemungkinan lahirnya bayi dengan berat badan ringan. Maka screening di awal sangat diperlukan ya Bu. Yang keempat adalah pengukuran tinggi fundus uteri, di mana pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan janin sesuai dengan masa kehamilan dan untuk menentukan taksiran berat badan janin. Yang kelima adalah untuk menilai letak janin dan denyut jantung janin, di mana letak janin yang normal adalah kepala bagian terbawah dari janin dan denyut jantung janin pada trimester 3 berkisar 120-160 kali per menit. Untuk letak janin terbawah bukan kepala akan dievaluasi lebih lanjut oleh dokter apakah faktor-faktor penyulit lain dan apakah proses persalinan yang aman untuk ibu dan janin. Sedangkan untuk denyut jantung janin diperlukan untuk mengetahui apakah janin ini mengalami gawat janin. Jika ada indikasi gawat janin, maka persalinan harus segera dilangsungkan. Yang keenam adalah untuk menentukan status imunisasi dari tetanus atau yang sering kita sebut dengan imunisasi TT. Imunisasi TT ini bertujuan untuk melindungi ibu dan janin, di mana pada proses persalinan akan terjadi pemotongan tali pusat. Pada pemotongan tali pusat yang tidak steril dan status imunisasi TT yang tidak lengkap dapat beresiko terjadinya tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum ini bisa berakibat pada kematian pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir adalah konseling, di mana seorang wanita hamil akan ditanya mengenai status menstruasi, status persalinan, dan status kehamilan sebelumnya. Dan untuk ibu hamil yang sedang sakit dan perlu pemeriksaan diri ke dokter, tolong sampaikan bahwa ibu sedang hamil, sehingga dokter dapat mengevaluasi kembali apakah dokter perlu memberikan obat dan obat apa sajakah yang perlu diberikan agar aman untuk ibu dan janin. Oke, sekilas dari saya mengenai pemeriksaan kehamilan. Apabila ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.